Assalamualaikum sahabat ternak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang telur merpati yang kadang-kadang lembek dan juga gampang untuk pecah ya, sehingga ini mengakibatkan kerugian buat para peternak pemula semua. Kualitas merpati itu bukan dilihat dari bagaimana pola terbangnya ya. Salah satu faktor yang lain yang harus kita perhatikan adalah kualitas daripada telur merpatinya itu, karena telur merpati itu akan menghasilkan bibit keturunan atau bibit F1 dari kedua indukannya. Nah, untuk itu sahabat semua, kalian harus mengetahui bagaimana cara mengatasi untuk telur yang gampang pecah atau telur yang kadang-kadang lembek. Bahkan kesananya telur ada yang kecil ya, seperti video-video sebelumnya. Ciri-ciri kualitas telur merpati yang kurang bagus sahabat semua, ketika merpati itu bertelur maka cangkang telurnya itu gampang pecah dan gampang penyok gitu ya, sehingga sahabat semua selalu gagal untuk ditetaskan atau selalu dimakan oleh indukannya gitu ya, karena dia pecah dan telurnya dimakan sendiri oleh merpatinya itu gitu ya. Jadi kalau secara fisik sahabat semua, merpati itu secara dari luar itu tidak kelihatan bakal menghasilkan telur gitu ya yang jelek. Harus kita perhatikan bagaimana penyebab daripada indukan merpati bisa menghasilkan telur yang jelek gitu ya. Jadi untuk mengetahui cirinya, yaitu ketika kita beternak gitu ya, memegang langsung daripada telurnya. Kalau kerabang telurnya itu terasa empuk gitu ya sahabat semua, itu tandanya kualitas telurnya itu jelek atau gampang pecah gitu ya. Sahabat ternak merpati semua, ada dua penyebab kenapa telur merpati itu sangat tipis atau lembek ya. Nah, yang pertama adalah faktor daripada lingkungan. Kenapa faktor daripada lingkungan? Ketika lingkungan suhu udaranya panas sahabat semua, merpati itu jadi jarang untuk makan gitu ya. Walaupun makan tapi tidak bisa dicerna dengan baik. Dalam video sebelumnya, makanan yang dicerna ketika suhu di ruangan itu panas, maka merpati ini akan berak encer gitu ya. Dalam artian sahabat semua, makanan atau kebutuhan nutrisi pada merpati itu tidak bisa terpenuhi. Nah, padahal untuk membentuk kerabang telurnya itu kerabang telurnya harus keras, dan itu dibutuhkan nutrisi yang banyak dari merpati yang tidak pada posisi bertelur gitu ya. Nah, selain daripada itu, merpati itu juga sahabat semua mengeluarkan yang namanya karbon dioksida pada dalam kondisi yang panas. Artinya apa sahabat semua? Karbon dioksida ini berfungsi untuk menyusun merpati ini pada cangkang telurnya gitu. Kalau dari merpati ini kekurangan zat dari yang satu ini gitu ya sahabat semua, tentunya cangkang telur dari merpati ini bisa menghasilkan kualitas telur yang tipis atau lembek ya, jadi gampang pecah. Nah, maka sahabat semua, kondisi suhu lingkungan ini harus kita perhatikan gitu ya, agar supaya telur kita itu tidak gampang pecah. Nah, korelasi yang dapat kita ambil sahabat semua, ketika suhu daripada ruangan kita, peternakan kita panas sahabat semua ya, jadi merpati kita juga nanti akan kekurangan kalsium atau vitamin D ya. Karena apa sahabat semua? Jika memakan makanan yang lebih, maka nanti si merpatinya itu akan kekurangan kalsium dan vitamin D. Untuk apa? Kalsium ini sahabat semua diperlukan untuk proses pembentukan daripada cangkang telurnya. Untuk kebutuhan kalsium pada merpati kita yang sedang bertelur itu kurang lebih 3,7% setiap harinya. Nah, untuk cangkang telurnya itu harus mengandung 2% daripada kalsium gitu ya. Untuk pembentukan kerabang telurnya itu memerlukan merpati ini 2% kalsium. Selain daripada itu, para peternak merpati semua, peran daripada vitamin D juga itu sangat penting ya untuk merpati yang lagi bertelur. Dan tentunya kalau misalkan seimbang dari vitamin D-nya ini, cangkang telurnya nanti itu akan lebih tebal lagi untuk
telur merpati yang kita ternakan gitu ya. Selain daripada itu, ada yang namanya, kalau di telur merpati itu yang namanya egg drop syndrome ya, dimana sahabat semua gejala ini nanti akan menularkan telurnya ini kepada keturunan. Dalam artian sahabat semua, penyakit yang ditimbulkan oleh telur yang gampang pecah atau tipis, selain daripada faktor yang tadi, adalah sistem bawaan. Dan ini keturunannya pun nanti akan sama, menghasilkan telur yang kualitasnya jelek ya. Untuk penelitian-penelitian ini ada yang dibawa oleh namanya virus gitu ya. Nah lanjut sahabat semua, bagaimana caranya untuk perbaikan daripada kualitas telur ini jangan sampai lembek atau gampang mudah pecah gitu ya. Yang pertama dari perbaikan mutu kualitas pakan kita gitu ya. Yang tadinya misalkan jagung, dalam video-video sebelumnya hampir semua video kami menekankan bahwa merpati yang sedang bertelur itu memerlukan juga sahabat semua makanan yang berimbang gitu ya. Makanya kita memberikan pur untuk unggas ya, untuk petelur gitu ya, agar jangan sampai si telur merpatinya ini jelek dalam kualitas telurnya gitu ya. Nah selain daripada itu sahabat semua, ketika merpati kita dikurung atau sistem box, itu memerlukan juga vitamin D ya. Jadi merpati itu perlu sinar matahari dan perlu juga diumbar. Merpati memerlukan sinar matahari kurang lebih 1 jam setiap harinya gitu ya. Kalau kalian tidak mau berlama-lama nanti menjemur daripada merpatinya ini. Untuk pencegahan sahabat semua daripada telur gampangnya pecah, ini kalian juga harus menyimpan telurnya ini kepada sarang yang benar-benar empuk gitu ya. Jangan digeletakkan di mana saja, karena kalau terbentur sedikit saja telur merpati ini tentunya akan pecah, dan kerugian sahabat semua ketika kita memberikan makan selama 1 bulan untuk merpati ini bertelur dan berkembang biak. Agar jangan sampai telur merpati ini gampang pecah juga sahabat semua, atur suhu ruangan kita agar jangan terlalu panas dan jangan terlalu lembab ya. Nah setelah kalian mengetahui sahabat semua sebab dan bagaimana cara untuk mengatasi agar telur ini tidak gampang pecah atau lembek, ada juga sahabat semua faktor untuk penunjang agar jangan sampai telur merpati kita itu tidak gampang pecah atau lembek ya. Yang pertama sahabat semua adalah memenuhi kebutuhan nutrisi secara seimbang pada merpati kita, baik itu dalam protein, lemak, fosfor ya, metionin, terusan untuk energi gitu ya. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya ya, jumlah takaran untuk nilai nutrisi protein, lemak, fosfor dan yang lain seperti yang lagi mengeram. Dan selain daripada itu sahabat semua, ketika pakan udah seimbang, kalian juga bisa pemberian suplemen untuk merpati atau indukan yang sedang bertelur. Untuk apa sahabat semua? Ini untuk menunjang atau nanti untuk mengobati secara berkala agar jangan sampai ini merpati kita mengeluarkan telur yang kualitasnya jelek. Dan pada video selanjutnya nanti untuk pemberian daripada suplemen serta pemberian kebutuhan nutrisi kita akan membahas pada video khusus ya. Demikian sahabat semua info yang mungkin bisa kita sampaikan buat sahabat peternak merpati semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.